Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Khalil Syah dapat menjumpai Anda kembali dalam program Mutiara Sehat. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai topik yang menarik sekali untuk kita perbincangkan, yaitu mengenai ijazah zikir Jam'iyah Ismul Haq Nahdlatul Ulama. Dan tentunya kali ini saya sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio MTV. Yang pertama ada Gus Bahrul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Gus? Alhamdulillah. Baik, ini Gus Bahrul ini sebagai mu'jiz dan pengasuh zikir dan majelis taklim Ismul Haq Nahdlatul Ulama Pusat Mojokerto. Iya. Baik, kemudian yang kedua saya akan menyapanya. Narasumber yang kedua yakni ada Gus Kafi. Assalamualaikum Gus Kafi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Gus? Sehat. Baik, alhamdulillah. Ini Gus Kafi, pengurus wilayah Majelis Zikir dan Taklim Jam'iyah Ismul Haq untuk Jawa Timur ya Gus. Iya. Baik pemirsa, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut bersama kedua narasumber kita kali ini, mungkin saya akan ke Gus Bahrul terlebih dahulu nih. Gus Bahrul, mungkin silakan Anda bisa menyapa pemirsa di rumah terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Gimana kabarnya tadi, sehat ya Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini mungkin bisa perkenalan sedikit Gus Bahrul ini dari mana? Ya. Mohon maaf saya bukan percaya. Baik. Nama sesuai tadi. Baik. Muhammad Bahrul. Oke. Ya. Sekilas tentang Gus Bahrul ini mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa di rumah Gus. Silakan. Kebetulan saya ditunjuk oleh LDPB, Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Baik. Pusatkan di Jakarta. Jadi sayapnya LDNU yaitu memegang Jam'iyah Zikir Ismul Haq. Kebetulan saja. Baik. Alhamdulillah. Mungkin silakan bisa dijelaskan terkait majelis zikir ini. Ini seperti apa sih Gus? Silakan. Ini sebetulnya karena ada beberapa asparagus dan para guru-guru ngaji yang kumpul di teman NU sebetulnya awalnya. Walaupun Ismul Haq itu sudah berdiri lama dan masuk di NU sudah lama. Karena sekarang itu media luar biasa, semua sudah internet, Baik. apalagi di perkampungan, dan banyak warga Nahdliyin yang kepingin dapat ilmu zikir. Nah, ternyata ilmu itu kan bukan sekedar mendapatkan dari media, dari Baik. Quran, dari YouTube dan sebagainya. Harus lewat melalui guru yang disebut sanad. Baik. Akhirnya beberapa pengurus memanggil saya, mari kita bentuk Ismul Haq, kita jadikan sayap, disingkat dengan JIHNU, Jam'iyah Zikir Ismul Haq Nahdlatul Ulama, untuk menjembatani santri-santri, jamaah-jamaah ini biar punya ilmu yang bersana. Baik. Karena ilmu itu kalau nggak ada sanad, nggak ada yang mau. Harus ada pertanggungjawaban. Baik, artinya nyambung sama Rasulullah begitu ya Gus. Rasulullah, seperti Baik. itu. Apalagi di era sekarang ini ya, milenial, banyak sekali mungkin pemirsa di rumah juga termasuk dan para anak muda ini dengan mudahnya mendapatkan amalan-amalan dari internet Gus. Dari internet. Nah, ini sangat berbahaya atau bagaimana? Karena itu disebut mungkotek. Mungkotek itu putus. Baik. Ilmu tanpa guru, gurunya disebut sita. Oke. Jadi ilmu itu harus ada guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru, gurunya punya guru. Itu disebut dengan mutabar. Mutabar itu sambung. Sambung. Nah, Ismul Haq sebetulnya banyak di ilmu. Cuma kebetulan saja JIHNU ini disebut JIHNU. Disuruh menjembatani. Baik, JIHNU ini apa kepanjangannya? Jam'iyah Ismul Haq Nahdlatul Ulama. Oh, baik. Jam'iyah Zikir. Jam'iyah Zikir. Karena amalan zikir, amalan wirid, ini kan yang banyak produk NU ini. Dari perkampungan sampai kota itu kiai-kiai NU yang punya itu produk. Baik. Nah ini karena zaman seperti ini, kalau nggak ada dibentuk komunitas di bawah naungan lembaga dakwah, kasihan yang di bawah-bawah itu asal cari amalan, nggak ada guru, nggak ada sanad, Baik. nggak ada keberkahan, nggak ada Baik. dasarnya. Baik, justru dengan adanya ijazah ini sangat nanti bisa menjaga dan artinya keberkahan ilmu yang diamalin begitu ya. Keberkahan dua inilah amalia NU, jutaan amalia NU yang bersana. Kenapa sih walaupun zaman modern gini cari ilmu nggak tanpa guru,
kuliah pun tanpa dosen, tanpa universitas namanya kuliah apa kan? Abal-abal. Mohon maaf, ilmu tanpa guru itu namanya guru karang-karangan, itu bahaya. Apalagi gurunya Mbah Google ya. Wah, ini bahaya nih. Mbah Google nggak punya nyawa, nggak punya KTP itu. Mohon maaf ya. Baik. NU punya, nah jutaan kiai-kiai itu yang punya amalan dan persyarat. Ya tolonglah. Ya, termasuk adik-adik yang masih muda-muda, tolong carilah guru yang bersyarat. Bukan di sekolah saja banyak. Baik. Carilah. Kebetulan saja ini yang masuk di LDNU. Baik. Ya. Berarti ini semacam banyak sekali ya zikir-zikir ataupun amalia-amalia yang nanti akan diijazahkan begitu. Kalau zikir awal untuk memudahkan jamaah, memudahkan anak murid, memudahkan santri, warga nahdien, sebetulnya banyak, cuma zikirnya cukup ringkasannya zikir lafaz Allah saja. Insyaallah. Ringkas, padat, fleksibel. Baik. Tidak menyusahkan. Yang penting kita punya media cara untuk sambung pada Allah. Baik. Ya, Baik, sedikit mungkin Gus Kafi ini ada yang mau disampaikan Ya. atau ditambahkan, silakan. Jadi begini, dalam istilah orang Jawa itu ada yang namanya meguru. Jadi segala sesuatu itu bahasa Jawanya itu kudu diguruk nih. Jadi ngaji aja itu sebenarnya belum cukup. Belum cukup. Harus ada namanya meguru. Kenapa kok demikian? Meguru itu ketika sang murid itu melakukan sebuah kesalahan, maka seorang guru akan dengan langsung mengingatkan. Ini fungsinya guru. Baik. Maka zikir itu banyak bertebaran. Apalagi sekarang media sosial yang luar biasa. Mbah Google jadi jujukan utama anak-anak muda. Betul kan? Baik, Mbah benar. Google jadi jujukan anak-anak muda. Baru tahu sedikit dia udah ngomong kayak orang yang ahli. Padahal dia tidak punya guru. Ini bisa menyesatkan. Maka kenapa di Ismul Haq itu perlu ada yang namanya ijazah. Ini tradisi. Tradisi NU itu harus ada ijazah. Ijazah itu apa? Ijazah itu seorang yang memberi ijazah itu namanya mujiz. Beliau ini mujiznya, memberikan ijazahnya berupa zikir itu kepada sang muridnya. Guru dari mana? Guru dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai sambung. Namanya muttasil. Baik. Nah, ketika sudah seperti itu, maka sebuah zikir yang sudah sambung sanadnya, insya Allah keberkahannya itu ada. Nah, kenapa kok ada istilah dunoni orang mandi? Karena tidak ada sanadnya, tidak ada gurunya. Baik, Gus Kafi, mungkin saya sedikit bertanya ya, apakah setiap amalan ataupun zikir itu harus ada ijazahnya, Gus? Harus ada ijazahnya. Baik. Kalau di dalam tradisi itu ada namanya tawasul ya, ada yang melipatkan dan segala macam itu. Zikir itu harus ada ijazahnya. Kalau tidak ada ijazahnya, begini, analogikanya begini. Ketika kita membaca sebuah buku, misal Ihya Ulumuddin atau Sahih Bukhari, Baik. atau apapun buku itu, apa yang ditulis oleh si penulis buku belum tentu sama maksudnya ketika di tangan pembaca. Merah yang ditulis oleh penulis ketika di tangan pembaca belum tentu sama maksudnya. Baik. Nah, ketika sang pembaca itu tidak punya referensi pemahaman yang secara luas, maka dia akan memahami teks itu sesuai dengan pemikirannya. Ini yang menyesalkan. Bisa jadi menghadirkan persepsi yang berbeda, begitu ya? Betul. Kalau ada seorang guru yang hadir di situ, apa? Terus undiai ini maksudnya, ini loh le maksudnya. Itulah fungsinya seorang guru dan seorang mujiz. Beliau inilah mujiz Ismul Haq. Baik, luar biasa sekali. Mungkin ini saya ke Gus Bahrul lagi nih. Sebenarnya majelis ini sejak kapan Gus berdirinya, Gus? Ya, sejak Rasulullah ada sudah ada zikir itu. Cuma dulu kan organisasinya beda. Baik. Di Indonesia sejak zaman wali-wali sudah ada majelis zikir, majelis taklim. Nah, ketika zaman kemerdekaan ini dibentuk organisasi. Nah, bertahun-tahun kemudian karena harus ada legal formal pemerintah, legal formal di komunitas seperti Nahdien, maka dimasukkan ke NU. Baik. Masuk NU itu sejak tahun 89 sudah. 89 Ismul Haq ini sudah hadir begitu ya? Sudah. Itu masuk organisasi. Baik.
Tapi kalau amaliyahnya dijajah kan semenjak dulu kan sudah ada. Cuma terbentuk organisasi akhirnya dimasukkan ke LDN. Oke, baik. Terus beberapa tahun kemudian karena kebetulan saya sering pengajian zikir ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Kemana? Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei, Indonesia dari ujung ke ujung. Baik. Nah, ini respon teman-teman, tolong dong Mas jadikan sayapnya LDNU, terus dimasukkan ke LDN, jadi sayapnya LDNU. Baik. Sebagai media dakwah mengenalkan ini dikit, ini begini. Baik. Terkait legalitasnya sendiri ini berarti sudah Masuk ke PBNU. PBNU begitu ya. Jadi sayapnya LD PBNU. LD itu lembaga dakwah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih membahas seputar ijazah zikir Jamiah Ismul Haq Nahdlatul Ulama. Dan tentunya kita masih bersama dengan dua narasumber kita kali ini, yaitu bersama dengan Gus Bahrul dan Gus Kafi. Ini tadi sempat dikatakan oleh Gus Bahrul bahwasanya majelis ini sudah sejak tahun 89 begitu ya Gus. Artinya ini sudah banyak sekali orang yang bergabung begitu ya Gus. Ini dari mana saja ini kalau boleh tahu? Sama kita ya ini amanah dari Allah. Bukan di Indonesia saja. Bahkan seluruh dunia itu seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei, Saudi sebagian ada, Saudi sebagian ada. Indonesia dari ujung ke ujung. Karena apa? Kebetulan kita di bawah naungan LDN. Jadi ya lebih cepat. Jadi LDN di wilayah-wilayah itu di cabang-cabang undang kita untuk jajah zikir. Jadi jamaah kita jutaan, mungkin jutaan. Baik, ini kalau berbicara mengenai ijazah nih Gus, sebenarnya apakah ada tingkatan-tingkatannya begitu? Wajar lah kalau ijazah ada tingkatan, karena memahamkan murid itu kan harus diberi tingkatan. Sampai ini pemahaman seperti ini diamalkan, amaliyahnya seperti ini, fungsinya seperti ini. Nanti berikutnya setelah paham, walaupun tidak paham 100% ya, nggak mungkin lah orang 100% paham. Memahami lagi, nanti naik tingkatan sekian, tingkat sekian, itu wajar. Baik. Seperti sekolah juga. Baik. Artinya ini ada tahapan-tahapannya begitu ya Gus? Ada tahapannya. Baik. Ini untuk menentukan tahapan-tahapan ini berdasarkan apa? Jamaah itu kan ada majelis taklimnya. Ya mohon maaf, setiap LD Jihnu ini cabang-cabang itu punya majelis taklim. Kadang ikut pengajian hari Ahad di cabang sana hari Ahad. Terus setelah itu ada wawancara, terus amaliyahnya. Setelah ditanya, ya yang tanya ya bukan mujiznya. Baik. Ngurus merasa dirinya itu agak mau naik tingkatan zikirnya, ijazah menaikkan tingkatan zikir. Baik. Ya alhamdulillah. Ternyata ya luar biasa. Karena apa? Ketika sudah memahami, merasakan, jadi ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, dialami betul, merasa dirinya itu lebih kepingin menambah lagi. Baik. Seperti itu. Biasanya butuh berapa lama untuk dari tingkatan pertama ke tingkatan selanjutnya? Relatif juga. Relatif juga. Nggak bisa dipaksa, relatif juga. Karena kalau dulu saya di pondok pesantren itu 6 bulan baru selesai. Sekarang kadang-kadang 1 minggu sudah selesai. Baik. Apalagi zaman kini ini banyak orang yang muhasabah. Zaman virus gini kan malah zikir ini diperlukan ini. Paling enggak untuk penanggulangan, jaga diri. Karena mohon maaf ya, cukup sedikit, di dalam zikir ini di lain untuk hablum minallah, ada hablum minanas, juga di dalam zikir untuk pengobatan. Baik. Kita belum ya itu sudah merukyah diri sendiri dengan zikir ini. Baik. Ini diperlukan sebetulnya, kita ini perlu seperti ini. Artinya zikir ini bisa juga untuk pengobatan begitu ya? Iya betul, untuk pengobatan. Apalagi di masa pandemi seperti ini begitu ya? Sangat diperlukan. Karena orang itu butuh hiburan rohani. Baik. Mungkin Gus Kafi mau ditambahkan, silakan. Ya, seperti yang beliau katakan bisa untuk pengobatan.
itu bisa kita lakukan. Bisa untuk pengobatan diri kita sendiri, juga bisa untuk pengobatan mengobati. Baik. Ya, artinya menolong orang lain. Jadi di dalam diklat. ya, kalau yang kepingin mempunyai keahlian dalam bidang pengobatan atau dalam bidang terapis, itu di dalam Jamiah Jihnu ini ada yang namanya Diklat Tibbun Nabawi. Baik. Tabib ini ya, Gus. Ya, Diklat Tibbun Nabawi ini apa yang diajarkan di sana? Banyak sekali. Apa saja? Banyak sekali. Kalau ini pelajaran yang diberikan di Diklat Tibbun Nabawi ini, itu kalau ditempuh di pondok pesantren bisa 1 tahun, bisa 2 tahun, bahkan bisa 30 tahun. Waduh, lama sekali ya. Seorang guru biasanya itu kalau dulu pernah mondok ya, mijeti kiai ini disik, baru diturunkan ilmunya. Baik. Pengabdian dulu, melok abdi dalam. melok itunya abdi dalam, baru dikasih amalan. Nih, amal iki. Nah, itu bisa lama. Nah, di Jihnu ini luar biasa. Jadi istilah kata Jihnu itu sudah memasakkan sebuah makanan, sudah menjadikan sebuah makanan yang siap saji. Baik. Ya, tinggal memanfaatkannya. Jaringan-jaringan yang kepingin mempunyai keahlian di bidang terapis, keahlian di bidang pengobatan, Jihnu ini saya rasa tempatnya, karena saya pengurus wilayah, jadi saya tahu betul. Baik. Istilah kata itu kita itu punya prasmanan, Pak ya. Prasmanan. Tinggal makan. Mau apa? Ini loh makannya, ini loh ini. Jadi beliau ini yang susah payah mengumpulkan resep-resep makanan itu dari sekian pondok-pondok itu di-create menjadi sebuah satu kesatuan, diberikan secara utuh kepada jamaah Jihnu. Ini loh dalam sebuah diklat yang biasa. Baik. Dari waktu tadi yang mungkin bisa dikatakan cukup lama, ini dalam sebuah diklat ini bisa jadi berapa lama nih? Baik, silakan. Ya. Diklat itu kan ada 2. Diklat di cabang atau wilayah dan diklat di pusat. Baik. Diklat di cabang wilayah itu hanya sehari semalam. Ditambah pagi untuk wisuda. Ada wisudanya? Ada wisudanya juga. Ya. Kalau diklat khusus itu istilahnya, kalau sini pasca sarjana itu 7 hari 7 malam. Wow. Diakhiri wisuda juga. Yang wisuda dari PBNU dan PWNU. Baik. Saya singgung sedikit. Belajar di Samsul Ma'arif ya. Kita belajar wifi itu, belajar kan 2 tahun itu hanya dipelajari hanya 2 jam. Belajar 2 tahun, dipelajari hanya 2 jam. Diringkas. Jadi bisa mengartikan ini wifi tulisannya gini, artinya seperti memaknani kitab kuning. Baik. Coba kalau mondok 2 tahun berapa ongkosnya itu? Ini hanya belajar 2 jam bisa membaca. Itu maksudnya tulisan ini. Emang bisa, Gus? Bisa. 2 jam bisa. Karena kebetulan saya ringkas poin-poinnya, saya jadikan rumus. Jadi 2 jam sudah bisa seperti belajar 2 tahun. 2 tahun, luar biasa sekali ya. Ini diklat ini biasanya dilaksanakan di mana aja? Tergantung, kalau PW ngadakan, PJ ngadakan, kita tinggal datang, sudah ada jadwal. Mungkin kalau nanti di MTV sini mau ngadakan, ya saya persilakan. Baik, tinggal lihat jadwalnya nanti. Baik, nanti kita akan informasikan kepada pemirsa di rumah. Ini mungkin ada yang sudah penasaran dan ingin mengikuti diklat ataupun ijazah ini nanti akan kami informasikan. Jadi baik. Bagi mereka yang mau mengikuti, pertama itu ijazah. Ijazah zikir yang pertama. Baik. Yang kedua, ijazah zikir Ismul Haq yang pertama ya. Yang kedua itu ijazah Tibbun Nabawi menjadi seorang terapis dan ahli dalam bidang pengobatan. Baik. Ada 2 itu. Baik, Gus, ini kalau berarti yang namanya diklat ini kan diikuti oleh banyak orang gitu. Apakah ini juga bisa mungkin saya ingin personal aja. Ini apakah bisa? Ya mohon maaf, saya ada pesantren. Kalau personal waktu nggak ada. Baik. Ya dikumpulkan lah. Baik. Sama-sama sadar diri lah ya. Baik. Kita punya yayasan, punya pesantren, sekolah sarawala, tidak ya dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin berikutnya ini cara bergabungnya ini bagaimana nih nanti biasanya? Oh ya. Apakah ada persyaratan khusus ataupun usia? Yang penting Muslim. Yang penting Muslim. Iya, yang penting Islam. Umur berapapun bisa ya? Bisa. Bisa. Umur berapapun. Nah, ini terutama para
anak-anak kaum Iya. milenial yang biasanya ke para kalangan santri ini senang sekali punya amalan-amalan Oh iya, gitu. betul. Santri-santri yang belum, dan mohon maaf ya, Iya. saya waktu pesantren di Sarang, kebetulan di Tepuireng, di Pondok As-Solihiyah, Tuban, macam-macam. Ya kebetulan mbak-mbaknya kan juga mujis. Baik. Kalau Torekoh namanya mujis. Kelas kita ini ternyata beda. Mohon maaf ini para pemirsa saya. Ada rupiah itu hanya dibacakan ayat ya. Kalau yang senior itu nggak usah dibacakan, dipandang itu sudah ada keluar ayatnya langsung sembuh. Waduh, luar biasa. Kenapa? Mungkin dari sanadnya sambung. Mungkin memahami namanya khatam lafaz, khatam huruf, khatam simpul, siri simpul. Karena setiap huruf hijaiyah, contoh huruf alif saja itu khatamnya 11. Satu khatam itu mempunyai anak buah malaikat 70.000. Jadi huruf alif saja itu punya khatam 11. Wow. Satu huruf alif mempunyai 70.000 malaikat. Satu malaikat dari 70 per malaikat 7 juta malaikat. Baik. Lu kok bisa dibaca dengan caranya seperti ini, seperti ini. Ini ada kandungan. Seperti ilmu biologi lah. Kandungannya ini, kandungannya ini. Yang memahami ilmu fisika, beliau sangat paham. Baik. Sama. Sebetulnya ilmu hikmah itu sama. Baik, menarik sekali ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Namun bagi pemirsa di rumah ini ya, mungkin ada yang tertarik ingin mengikuti diklat ataupun ijazah, ini bisa banget nanti untuk tanya-tanya dulu informasinya melalui call center kami di 0813 380 64889 atau bisa langsung datang di gedung PWNU Jawa Timur lantai 3 di Studio MTV Jalan Masjid Al-Akbar Timur nomor 9 Surabaya. Dan juga kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwasanya tiap bulan kami juga mengadakan ijazah di minggu pertama dan minggu ketiga, dan juga nanti di pekan pertama dan pekan ketiga dan nanti juga akan ada diklat pertama di tanggal 22 Agustus 2021. Kami akan segera kembali, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih membahas seputar ijazah zikir Ismul Haq Nahdlatul Ulama, dan tentunya bersama dengan dua narasumber kita yang saat ini masih stay bersama kami pemirsa di rumah, ada Gus Bahrul dan juga Gus Kafi. Baik, ini Gus Bahrul, sebenarnya untuk mengikuti ijazah ataupun diklat ini manfaatnya apa saja yang akan didapatkan oleh pemirsa? Satu ini kadang-kadang, mohon maaf ya, Baik. kita itu lupa dengan penyakit yang asli, penyakit yang mah dasar, penyakit rohani. Baik. Ini penyakit hati nih, makanya dikirnya alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Manusia kalau engkau kepengin bahagia sejahtera dunia sampai akhirat, gunakan hatimu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini jadi manfaatnya ini satu penyakit rohani. Kita itu kadang kalau punya penyakit jasmani aja bingung cari dokter, janjian jam-jam nunggu mau. Penyakit rohani jam-jam nunggu gak mau. Penyakit rohani itu dasar bisa menghancurkan segala-galanya. Baik. Jadi pertama untuk penyembuhan penyakit rohani. Kedua, penyakit jasmani. Dari yang kita baca dikir-dikir tadilah, doa yang sampai malaikat ini berdoa di hadapan Allah, ya Rob, saya ini sering disebut, saya ini penunggu dari huruf ini, ulangi doa dengan ikhlasnya seperti ini. Dan sanadnya, kabelnya ini, saya lampu itu sambung, sembuhkan. Ini pas pandemi, kalau punya dikir ini luar biasa ini. Baik. Insya Allah lebih tenang, dijauhkan dari balak, penyakit insya Allah dijauhkan, walaupun memang ada penyakit itu kita diberi keselamatan Allah. Jadi Ismul Haq untuk penyembuhan penyakit jasad dan roh. Baik, termasuk diklat nanti setelahnya akan mendapatkan apa? Diklat itu bisa mengobati mana?
Dan malah saya dipelajari lah caranya penyembuhan seperti ini, A, B, C, alif, bata, sa, sampai ya, yang dituangkan di dalam kitab Samsul Ma'arif. Kalau dipelajari 2 tahun itu kan hanya dipelajari sehari semalam, tapi hanya beberapa persen lah, karena bukan yang pasca kan. Ini nanti manfaatnya untuk bisa membantu jamaah yang punya jamaah, yang punya tetangga, yang punya kawan, yang punya sahabat atau yang memerlukan, bisa membantu orang. Dan ada sertifikat, kebetulan sertifikatnya ini legal formal dari Lembaga Dawah Ulama Pusat Jakarta. PBNU begitu ya. Baik. Dari PBNU. Baik. Ini saya ke Ustadz ke Gus Kafi nih. Baik Gus, ini mungkin terkait gambaran diklatnya ini sebenarnya materinya apa saja nih yang diberikan? Ada banyak materi. Dari mulai materi bagaimana cara mendeteksi sebuah penyakit jasmani, bagaimana cara untuk teknik untuk mengobatinya. Tibbun Nabawi Jihnu ini luar biasa. Jadi ketika ada orang datang, kita bisa mendeteksi ini apa. Jadi kita bisa tahu orang itu apa ya. Ada istilah orang itu biasanya ngetes kesurupan koyo-koyo tenang. Ini penyakit seperti ini penyakit fisik atau non fisik. Medis atau non medis. Kita bisa tahu itu diajari teknik-tekniknya gitu. Nanti diajari tekniknya bagaimana cara mengetahui arti dari sebuah wafak. Wafak itu apa, nanti beliau yang menjelaskan. Baik. Itu diajarkan semua. Pendeknya itu kita itu belajar kitab Samsul Ma'arif yang tebal, yang itu diajarkan di pondok-pondok salaf. Itu mereka yang sudah lulus aliyah biasanya, yang sudah punya kualitas dan kapasitas yang dianggap mumpuni oleh gurunya, baru diajarkan. Baik. Nah, maka diklat ini untuk para santri, untuk para gus, untuk para pimpinan-pimpinan majelis-majelis zikir, yayasan-yayasan, itu penting. Karena Anda membawa banyak orang. Nah, di situ kita bisa mengolah bagaimana caranya itu. Intinya kita bisa membantu banyak orang dengan menguasai teknik-tekniknya ini. Tekniknya seperti apa? Kalau saya jelaskan di sini enggak. Ya, nanti pemirsa di rumah ini pada penasaran, biar bisa langsung nanya di call center kami nanti ya. Baik, atau bisa langsung datang di gedung PWNU lantai 3 nanti. Baik, mungkin bisa dilanjutkan. Saya tambahin sedikit. Baik, silakan. Mungkin pemirsa di rumah ada perkataan dulu waktu saya di pondok ini, kalau jadi kiai mesti bisa tabib, kalau tabib belum tentu kiai. Kalau ustadz mesti harus bisa tabib. Tabib belum tentu ustadz. Kalau ada tabib ustadz, insya Allah nggak kesasar. Baik. Insya Allah. Tapi kalau ada tabib saja, ilmunya tabib saja, ini harus perlu ada ijazah seperti ini. Baik. Bisa kesasar. Nah, bagi panjenengan yang jadi ustadz di rumah punya jamaah, yang sering dimintai oleh orang, jangan ngawur, tahu Pak? Ngawur. Baik. Haji pengawuran, asal tiup, asal subuh bahasanya. Asal tiup. Nggak tahu. Wah, ini malu saya, ini nggak bisa gini-gini. Ada orang datang asal, ya nggak ada apa-apanya. Nanti kan mumpung ini mau diadakan, dipersilakan nanti. Baik, ini kesempatan buat para guru ngaji di desa-desa ini. Harus ini. Baik, terkadang ada kalau di desa ini, karena saya dari desa nih Gus, ini biasanya ada orang kesurupan, itu pasti manggil ustadz-ustadz guru ngaji. Jadi ini mindset pemikiran orang itu ustadz, kiai atau gus itu bisa segalanya. Benar. Ada orang kesurupan yang di parani sih, kiai atau gusnya. Tapi kalau kiainya atau gusnya badan sadar. Nah, maka ya tadi itu asal aja. Maka di sini kesempatan. Nah, waktu di pondok untuk ngaji yang seperti ini itu harus istilahnya itu jajah pondok. Itu ya, jajah pondok. Tidak cukup di satu pondok. Hampir 8 pesantren. Ya, coba ngaji ke kiai ini, minta ijazah ke sini bawa kitabnya, Pak Yai saya minta ijazah kitab ini. Kita baca kitabnya. Oh, ini salah ini nih. Ganti lagi sampai beberapa kiai. Baik. Nah, ini luar biasa. Teman-teman yang
para pimpinan yayasan atau apa, ini sudah disalingkan sama beliau. Baik. Sudah dimasakkan sedemikian rupa, istilah kata itu kita itu tinggal nyendok. Betul ya, Iya. tinggal nyendok. Terus Baik. enak sekali. Tinggal nyendok. Memang enak. Wah, enak sekali. Saya dulu cari ya bukan ngomong susah ya, cari dengan keringat betul. Minta rito juga, sana minta rito. Ya, alhamdulillah barokah manfaat. Karena di gini Pak, karena Baik. di lingkungan pesantren itu kita itu yang pertama itu memang ridhonya guru. Sepintar apapun kita, secerdas apapun kita, kalau kita suul adab sama guru, orang manfaat. Ngoten ya iki. Orang manfaat. Pinter koyo apa iso maca kitab koyo apa tapi nek ambek gurune wani. Ilmune ora Nggak barokah, nggak manfaat, gitu ya. ngoten ya iki ya. Baik Gus, ini sebenarnya nanti kalau misalkan ada pemirsa di rumah ini ada yang ingin mengikuti diklat ini, apakah memang dijamin setelah mengikuti diklat ini sudah bisa mengobati? Langsung. Karena kita sudah pakai grafik, kita keliling Nusantara bahkan sampai Malaysia, Singapura sudah pada buka dan alhamdulillah bisa nolong jamaahnya, nolong tetangga, nolong ya kawan-kawannya dan bawa barokah. Baik. Karena kita ajarkan betul sesuai dengan kitabnya, ada sanadnya. Jadi insya Allah sehari semalam itu saya anggap sama dengan 1 tahun lah. Baik. Ya, tapi kalau yang ambil yang 7 hari 7 malam itu kan harus di pusat itu. Program master itu. Program master. Rata-rata emang ya itu hanya 20 orang. Program master. Itu Jadi 20 orang. kapasitasnya terbatas. 20 Baik. orang. 1 tahun hanya 20 orang itu. Wah. Setiap tahun. Tapi kalau diklat biasa ini biasanya Oh, ada ini. berapa orang? Pertemuan sehari semalam 50 orang. 50 Kalau orang. ada 100 berarti 2 hari 2 malam. Tinggal ngalikan ya kelipatan. Kalau kelipatan terakhir ada wisuda. Dan insya Allah kalau wisuda nanti yang wisuda termasuk pengurus BW kita Baik. hadirkan beliau untuk wisuda. Baik. Biar tambah barokahnya. Baik. Termasuk penyerahan sertifikat karena Ada sertifikat sertifikat. itu ada logonya itu dari PBNU itu. Baik. Berarti nanti ini setelah mengikuti diklat ini dapat sertifikat. Apalagi Gus? Dapat sertifikat, dapat kitab, dapat seragam rompi dari Jihnu. Baik. Itu nggak boleh dipinjamkan orang. Dan rompinya ada doanya itu. Wah, Ada luar biasa sekali ya. Asal-asal rompi. Baik, baik. Nah, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Namun ini bagi pemirsa di rumah yang tertarik ingin mengikuti diklat ataupun ijazah ya. Ini bisa banget bisa tanya-tanya dulu di call center kami di 0813 3806 4889 atau bisa langsung datang di Gedung PWNU Jawa Timur, lantai 3, Studio MTV, Jalan Masjid Al-Akbar Timur, nomor 9, Surabaya. Dan kami juga informasikan kepada pemirsa di rumah bahwasanya kami juga menyediakan ijazah setiap minggu, pekan minggu pertama dan minggu ketiga, dan juga diklat yang nantinya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan masih membahas seputar ijazah zikir Ismul Haq. Nah, bersama dua narasumber kita yang masih bersama saya kali ini. Baik, Gus Bahrul, ini sebenarnya manfaat lain setelah nanti mengikuti diklat ini selain bisa mengobati apa saja? Sampai manfaatnya ya. Mohon maaf ini sebetulnya rahasia tapi bukan rahasia. Rahasia umum. Rahasia umum, nggak masalah. Apalagi masa pandemi ini ya Allah ya Rahman, kita harus perlu jaga diri. Baik. Ilmu zikir Ismul Haq jika sudah ijazah diamalkan ada maziyah. Maziyah itu makna kemanfaatan. Baik. Termasuk ini insya Allah semua itu hak milik Allah. Disantet itu nggak apa-apa.
berarti selamat. Baik. Sedia payung sebelum hujan, seperti itulah. Mama jalan-jalan dirampok orang. Ini kan banyak orang nekat ini hari-hari ini karena mungkin kerjaan macam-macam, tuan makan. Mama dicelure, diparang, insya Allah diselamatkan. Baik. Intinya jaga diri. Cuma nggak boleh sombong. Itu hanya sekedar hadiah, tujuannya bukan itu. Cari yang punya, jangan hadiahnya yang dicari, itu salah nanti. Termasuk kalau punya ilmu ini, insya Allah ini perdagangan. Ada caranya, doanya, dikirnya, narik customer. Jadi kalau kita punya toko macam-macam, gimana laris, barokah, manfaat, caranya narik customer itu ada. Nggak usah ada dukun istilahnya. Bisa dukuni nabi sendiri. Dukun itu kan bahasa Jawa. Dirinya sendiri menjadi tabib. Nah, ini sudah budget berapa kalau datang ke dukun? Pun kita tauhid, zikirnya hanya Allah, nggak usah nyebut macam-macam. Baik. Allah bertauhid. Contoh aja, contoh ya kita satu. Kita punya toko, gak laris-laris. Ya dalam toko duduk dikit, Allah, perasaan customer ditarik. Insya Allah datang. Allah nanti ada, nanti di rahasianya akan diterangkan pada waktu digelar. Baik. Jadi waktunya kan. Baik Gus. Baik Gus. Ini sebenarnya kan tadi ada ijazah sama zikir ya. Iya. Sebenarnya ini baiknya ini ngikuti ijazah dulu, baru ikut diklat atau bagaimana? Yang paling bagus ijazah dulu. Ijazah dulu. Ya. Nah, di diklat itu juga ada ijazah. Ijazah. Jadi lebih bagus dua-duanya. Jadi lewat ijazah dulu, diklat, di dalam diklat juga ada juga ijazah. Artinya mungkin pemirsa di rumah langsung ikut diklat dulu, itu Ya. juga nggak masalah ya? Tidak masalah. Nggak masalah. Tinggal waktunya saja. Baik. Ini nanti kalau misalkan sudah mengikuti ijazah ataupun diklat, apakah memang ada amalan-amalan mungkin yang bisa diterapkan? Amalannya nanti kan dapat kitab nih. Ini ada kitabnya seperti ini. Kitabnya. Oke, ini kitab panduan Majelis Zikir ya. Bismillah. Oke, semoga Selawatnya 40 selawat. 40 selawat. Hizibnya 7. Baik. Ya. Artinya amalan-amalan atau yang akan dijazakan sudah ada di situ. Sudah ada syaratnya, sudah ada kitabnya. Ini 40 selawat, ini dikir Bismillahnya, hizibnya 7 hizib. 7 hizib. Hizib itu apa sih Gus? Mungkin pemirsa di rumah ada yang belum paham. Hizib itu amaliyah para wali Allah. Dinukil dari Al-Quran dan beberapa hadis dikumpulkan jadi hizib. Udahlah, itu istilahnya puisi bercinta dengan Allah. Wah. Nah kalau yang buat itu wali, cepat sambung. Oke. Nah kalau yang buat kita, jadi sambung. Surat itu kalau yang tanda tangan, saya mau ketemu presiden, yang tanda tangan gubernur, cepat datang, cepat ketemu. Tapi kalau yang tanda tangan RT, nunggu minggu-minggu itu. Baik, luar biasa. Jadi hizib itu adalah nukil dari Al-Quran, diambil ayat, disambung jadi kalimat yang baik, memuji kepada Allah. Begitu dibaca, oh yang tanda tangan wali. Baik. Memonya dari wali, lebih cepat sambung kepada Allah. Seperti itulah peribahasa biar jamaah paham. Baik. Seperti itu ya. Baik, Gus Kalfi silakan yang ditambahkan. Saya tambah ya. Hizib itu apa? Begini, seorang wali ada perjalanan rohani namanya. Ada beberapa alam yang dilewati mereka. Alam nasut, alam lahut, alam jabarut, alam harut, alam macam-macam lah itu. Nah, ketika seseorang wali itu sudah mencapai alam jabarut itu di atasnya alam malakut. Baik. Ya, itu nanti penjelasannya panjang. Ini hanya sekilas saja. Ketika orang sudah sampai di situ, ketika dia disajikan hidangan di sana, maka di sanalah seorang wali itu biasanya kalamnya itu sudah kalam ilahiyah. Dalam artian kalam itulah yang diwujudkan dalam bentuk hizib. Hizib. Seperti hizibnya siapa itu Gus? Ya. Miliknya siapa? Itu semuanya itu penciptanya Tadi Al-Jailani. penciptanya para wali Allah yang sudah mengalami perjalanan rohani yang demikian panjang. Kita itu sebenarnya tinggal mengamalkan itu Lewat ijazah. Baik. Tanda tangannya sudah ditandatangani. Ibaratnya itu sudah punya apa ya, surat sakti lah, gitu ya, sudah bersakti seperti itu. Sudah ada Maka ini kesempatan ini luar biasa. Jadi mungkin
para pengurus LD, LDN, Silakan, bisa disampaikan. atau LDN di MWC di seluruh Jawa Timur, silakan manfaatkan kesempatan ini. Mumpung ini diadakannya di AMTV yang bertempat di PWNU Jawa Timur. Nah, PWNU Jawa Timur, silakan informasikan ini semuanya kepada teman-teman yang ada Baik. di PW, yang ada di PJ atau MWC LDNU. Silakan kalau mau ijazahan zikir ismul haq, atau kalau mau ingin menjadi seorang yang ahli terapis, ahli pengobatan, silakan ada di klubnya di Jihnu Ismul Haq. baik. Ya. Kalau untuk call center dan itu silakan aja datang masuk ke studio AMTV, di mana di kantor PWNU Jawa Timur. Baik, benar sekali. Ya. Nanti kita akan sampaikan lagi kepada pemirsa di rumah di segmen terakhir. Baik, Gus, tadi kalau di klub ini kan diikuti banyak orang, tapi kalau ijazah ini bagaimana, Gus? Apa sama? Sama ya? Biasa banyak orang bisa. Banyak banget. Nah, kalau diajak ini kumpul, saya sing pengajian. Baik. Pengajiannya mungkin 1 jam lah, saya pikir. Terus BA itu hanya serah terima ilmu. Gak usah ribet-ribet, luar biasa enaknya, saya terima. Contoh, sahabat ini ikut, saya bicara ini, ilmu ini saya ijazahkan sampean jawab, saya terima, dah masuk. Baik. Kok bisa, Allah alam. Mungkin karena diangkat mujis itu seperti itu mungkin. Oke. Jadi hanya menerima, saya terima. Saya terima. Baik, Itu udah bisa dites tuh. Waduh. Bahkan ngurupiah bisa, macam-macam bisa. Cuma itu belum profesional karena nggak tahu tata aturan. Hanya seperti terima pisau kan, belum tahu caranya jabut pisau dari rangkanya, caranya motor. Nah ini kan perlu Baik. dikelat itu. Baik, artinya setelah mengikuti proses si ijazah tadi, ini disarankan mengikuti di klub lagi begitu ya? Biar tahu. Istilahnya ijazah itu pintunya. Pintunya. Di dalam itu ada kamar-kamar yang harus dimasukinya. Baik. Nah, dibukakan pintunya biar kita itu tahu. Ketika orang itu sudah tahu kedalamannya itu indah sekali, maka akan sangat disayangkan ketika kita sudah tahu pintunya, sudah tahu jalannya, tidak dimasuki. Oke, luar biasa sekali ya. Oke, ini artinya ketika kita sudah mendapatkan ijazah, kita itu sudah siap untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia. Dan ngamalkan itu nggak susah itu. Ya dikirnya hanya Allah. Allah. Kok punya amalan dikir dari kiai lain, tahu bagus, tutup dengan dikir Allah. Jadi gini, Baik. nah ini untuk ya, Ismulak ini sebetulnya mengkunci dari segala ilmu. Contoh punya ilmu hijab ini, sholawat macam-macam, terakhir dilapatkan, terakhir diucapkan, kunci dengan dikir lafaz Allah. Kenapa? Jagani, bahasa Jawa jagani. Baik. Jika membaca sesuatu kurang ikhlas, yang masuk khatamnya bukan malaikat. Ketika dikunci lafaz Baik. Allah, berarti yang masuk Oke. malaikatnya Allah. Tapi kalau misalkan saya sudah punya amalan nih Gus sebelumnya, cuman nggak ada ijazah. Ya. Apakah setelah mengikuti ijazah ini saya boleh tetap mengamalkan itu? Amalkan aja. Jadi walaupun punya amalan-amalan dari kiai, dari habaib, dari gus macam-macam, Ismulak ini pengunci. Jangan buang itu. Baik. Kalau dibuang itu berdosa itu. Baik. Namanya nggak menghargai guru. Baik. Bahkan kalau punya ribuan amalan mungkin ya, terus punya Ismulak kuncinya. Baik, menarik sekali ini buat pemirsa di rumah ini, bagi pemirsa yang tertarik untuk mengikuti ijazah ataupun diklat ini, bisa menghubungi call center kami di 0813 3806 4889 atau bisa langsung datang di gedung PWNU Jawa Timur lantai 3 Studio MTV Jalan Masjid Al-Akbar Timur nomor 9 Surabaya, menemui Saudari Ika. Atas sedikit informasi juga buat pemirsa di rumah, bahwasanya kami juga mengadakan ijazah setiap minggu ke-1 dan ke-3 tiap bulannya, dan untuk diklat pertama kami akan dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2021. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Mutiara Sehat akan segera kembali.
Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Mutiara Sehat dan juga bersama dengan LDNU dan Jihnu masih membahas seputar ijazah zikir Hisnul Haq gitu. Baik, di segmen terakhir ini Gus mungkin ada yang mau disampaikan ataupun mau ditambahkan terkait zikir ini Gus? Ya, ringkas padat saja. Baik. Kita kaum nahdien, sahabat-sahabat, ya, santri dan lain-lain lah di NU ini. Di NU itu gudangnya doa. Ini betul-betul sebelum ada macam-macam itulah saya sudah paham bapak-bapak, saudara-saudara. NU itu udah gudangnya, cuma belum dilegalkan. Nah, karena kita ini sudah berusaha dengan teman-teman pengurus LDNU, Jihnu dilegalkan di PBNU. Baik. Untuk menaungi segala amalia NU di seluruh Nusantara bahkan di luar negeri. Maka kesempatan panjenengan karena yang disampaikan diberikan ke saya dijazahkan untuk saya ijazahkan dari kiai-kiai khos NU. Jadi mungkin yang nggak sempat mondok pesantren karena sudah berumur, ya kan? Nanti banyak datang ke sana juga dengan tenaga dan macam-macam material. Ada kesempatan sekarang ini yang disampaikan oleh kiai diberikan kepada saya untuk dijazahkan kepada semua jamaah nanti. Saya persilahkan nih. Baik. Karena kesempatan kan, kesempatan apalagi dalam masa seperti ini. Saya persilahkan. Baik. Tapi mungkin saya kembali bertanya terkait diklat ini Gus. Ya. Sebenarnya diklat ini hanya dilaksanakan sekali atau memang ada diklat 2, 3 dan 4? Diklat ini kita akan memenuhi kota dari cabang-cabang. Mohon maaf ya. Baik. Jadi diklat di sini sudah ditentukan tanggalnya, saya nggak bisa berkutik dah. Baik. Karena saya jadwalnya dari Nusantara ini dari ujung barat sampai dari ujung timur sampai barat, bahkan sampai luar negeri sudah cuti karena ada pandemi. Jadi saya mengikuti prosedur jadwal dari teman-teman dari Jawa Barat, Jawa Tengah, dari pengurus PPW. Nanti silahkan nanti kalau Bapak cabang PCNU mau ngadakan hubungi beliau. Baik. Gus Kafi ketua wilayah, telepon beliau ada nggak kosong karena kita kemana-mana. Baik. Jadwalnya kemana-mana. Maksud saya ada apakah nanti akan ada diklat tingkat lanjut? Diklat yang profesional yang paling bahasanya tingkat mahir ya. Itu yang 7 hari 7 malam. Oh, yang 7 hari 7 malam. Harus modal itu di pusat. Oh, berarti untuk mengikuti itu harus S1 kalau di sini. S1-nya lah ya. Harus mengikuti diklat yang pertama dulu ini. Iya. Oh, nggak bisa langsung ya? Kalau langsung ini wah, enggak. Kalau belajar aku Jurbiah belum bisa kalau mau langsung. Wah. Alfiah ini gimana nih? Baik. Bisa suruh baca kitab malah keder bahasanya. Ora dadi. Baik. Baik, dan ini biasanya dilaksanakan setiap berapa kali dalam setahun? Kalau yang diklat tingkat lanjut. Oh, yang profesional itu 1 tahun ya sekali. 1 tahun sekali. 20 orang saja. Waduh. Kenapa dibatasi begitu? Gak mampu, saya pernah ngajar 30 itu gak semampu sudah. Waduh. Karena tidur saya semalam ya 2 jam. 2 jam. Malam ke-8 wisuda itu gak tidur 24 jam gak tidur saya. Baik. Full. Itu nanti teman-teman pengurus dari BW datang. Oke. Jadi rata-rata dari 20 peserta itu 18-19 punya pondok pesantren. Nah maka kalau kepingin mengikuti yang lanjut, ikuti yang awal. Biar Ikuti yang nanti awal dulu. kota lanjut dapat itu. Baik. Baik. Silakan Gus Kafi. Ya, begini. Ini kan kesempatan. Seperti yang beliau katakan, ini kesempatan. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi kesempatan itu datangnya sekali. Kesempatan pagi ini itu tidak sama dengan pagi yang kemarin. Esok pagi tidak sama dengan pagi yang ini. Maka kesempatan hari ini itu dimanfaatkan bagi poro asparagus atau menjumlatil gawat itu para gus-gus itu. Ya, silakan. Atau mereka-mereka yang punya yayasan yang tidak sempat mondok. Ada kan banyak ya yayasan punya sekolah, punya yayasan, tapi tidak sempat mondok. Mondok mungkin di pondok pesantren. Usia sudah artinya tidak sempat pesantren Ramadan. Tidak sempat nyantri. Baik. Sudah umur 40 tahun kalau suruh nyantri lagi kan aduh lemot lah. Baik. Ya pensiunnya sudah lemot lah. Nah, ini kesempatan bagi mereka-mereka yang sudah nggak sempat itu, kesempatan ini Anda diajak untuk menjadikan apa ya, sebuah materi-materi yang luar biasa hanya dalam waktu singkat. Coba bayangkan,
tadi itu untuk memahami yang namanya wafak itu yang ditempuh dalam pondok itu bisa 1 tahun, 2 tahun, Baik. hanya dalam 2 jam. Itu luar biasa. Baik, tadi belum dijelaskan gini, wafak ini apa, Gus? Wafak itu tulisan Guru Wijaya. Makanya ini khilaf ada yang mengatakan sih karena nggak paham. Seperti handphone aja bunyi kalau nggak paham mah jiradajinya kan itu. Baik. Padahal setiap Guru Wijaya itu ada khatanya, ada penunggunya. Setiap materi, setiap benda itu ada dalam unsurnya, ada unsur materi. Kalau kimia kan gitu, itu jurusan kimia lah. Ini kan ilmu hikmah. Baik. Maka gini, ada ulama, ada hukama, ada hikmah. Mohon maaf, ulama, hukama, hikmah. Ulama paham betul kitab hukum, ngaji kitabnya luar biasa. Ada hukama, hukum. Ada ahli fikih, ada hikmah. Jadi kalau kita kuliah itu ada ekonomi, ada kedokteran, ada insinyur, pembangunan macam-macam. Di pesantren itu sama, ada ulama, ada hukama, ada Hikmah. ada kiai suwu, bahasanya Iya, baik. suwu. Bahasa kasarannya itu hikmah. Nah, bagi panjenengan yang di rumah nggak pernah, tapi di rumah dipaksa oleh jamaah belajar sekedar di sini itu, insya Allah pulang bisa melayani umat. Bisa caranya doa, masukkan ke air, ke ini sistemnya Baik. gimana? Bukan asal tiup, salib asal tiup. Saliup. Kalau sabun kan asal bunyi itu. Baik. Sabun asal ngabur malah bahaya. Seperti Baik, ini, silakan. Di dalam tradisi NU itu namanya suwuk. Air ditiup namanya suwuk, dibacain doa-doa itu namanya suwuk. Baik. Itu sudah lama sekali di dalam tradisi NU. Kiai-kiai desa itu melakukan itu. Nah, itu setelah diteliti oleh seorang ilmuwan Profesor Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Itu ternyata air itu ketika dibacakan kalimat-kalimat yang positif, air itu molekul-molekul heksagonal air itu akan berubah menjadi kristal-kristal yang luar biasa. Itu sekarang Kiai NU. Baik. Nggak pakai itu dulu. Dulu sudah Kiai NU itu sudah kalau kode anu yai ingat-ingatan ya wis juga banyu disepuk mulai waras. Karena apa? Karena mereka punya doanya yang ada sanad ijazahnya. Sambung. Walaupun hanya sekedar baca Fatihah, Fatihah lo ya, Baik. Fatihah. Ada sanadnya sama tidak ada sanadnya, ada ijazahnya dengan tidak ada ijazahnya Berbeda. Kayak sampean mau melamar kerjaan, ada yang bawa sama ngelamar sendiri. Cepat mana kira-kira? Ada yang bawa. Ada yang bawa. Wasilah. Seperti itu. Wasilah. Bahasanya wasilah. Nah, sama ketika kita misalnya kita mau ketemu dengan Bapak Bupati, kita datang sendiri mengikuti protokolernya, tapi ketika kita ada yang ngajak, wis ayo lewat buri, bisa ketemu langsung nggak? Itulah Luar biasa sekali. pentingnya ijazah. Baik. Disitulah pentingnya bagaimana kita itu ya bersanad. Baik. Maka kesempatan ini di segmen terakhir ya, saya mengajak kepada para minjum badil gawakis atau Baik. asparagus, silahkan, atau ketua yayasan yang ada di sana ya, silahkan, mumpung ini kesempatan Baik. hadir di AMTV Nah, gedung mana mas? PWNU. PWNU Jawa Timur lantai 3. Nanti ketemu dengan banyak nanti saya tanya, ini gimana mas Firman? Ada saya. Baik, yang paling akhir Gus silakan mungkin bisa ngajak pemirsa di rumah. Ya. Mari kita cari ilmu yang manfaat yang barokah. Ilmu yang manfaat barokah itu ada guru, ada sanad ridho guru. Baik. Bagi kaum muslimin, warga nanti carilah yang ada sanadnya, jangan cari yang non sanad. Asal buka di Google. Kita ada guru, gurunya punya guru, sambung kepada Rasulullah SAW, kepada malaikat Jibril. Baik. Misalnya sambung, kabelnya sambung, itu yang ada barokah dan manfaatnya. Hindari ilmu apapun yang tanpa guru. Baik. Dan cari ilmu apapun yang bersumber dari guru, insya Allah ilmu kita kebarokah manfaat. Amin. Dan lewat LDNU, mohon maaf, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama dan sayapnya Jihnu Jamiah Dzikir Hizbul Ulama, insya Allah kita akan ditunjukkan oleh beliau-beliau yang ajar ini ilmu yang akan ada sanadnya dan tidak, dan ini akan menimbulkan keberkahan dan tentunya
dari kiai-kiai NU. Baik, Terima kasih. amin. Baik, ini menarik sekali ya buat pemirsa di rumah yang tertarik ingin mengikuti ijazah yang bersanad tentunya, dan juga diklat ini bisa menghubungi call center kami di 0813-38064889, atau bisa langsung datang di kantor PWNU Jawa Timur lantai 3 Studio MTV, Jalan Masjid Al-Akbar Timur nomor 9 Surabaya, menemui saudari Ika. Dan juga kami informasikan kepada pemirsa di rumah bahwasanya kami juga mengadakan ijazah setiap bulannya di pekan pertama dan ketiga, dan juga kami akan mengadakan diklat di bulan Agustus 22 Agustus 2021. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Gus Bahrul dan Gus Kafi sudah menyempatkan waktunya kali ini untuk bergabung bersama kami di Mutiara Sehat. Dan pemirsa, demikian Mutiara Sehat kali ini. Saya Khalil Syah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.